Tiga sifat ini juga termasuk dalam ma'rifat. Bilang saya tersesat berarti yang saya ucapkan itu benar. Itu bukti yang diberikan Tuhan pada saya. Trisula Weda ini disebutkan juga oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa Kanjeng Nabi menganjurkan melawan Dajjal? Berbanyak baca Al-Kahfi. Baca. Apa itu baca? Baca. Pelajari kata baca ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Kumaha pemirsa sadayana, sehat? Mudah-mudahan Tuhan atau Yang Maha Kuasa memberikan kelancaran kita semua, subscriber, penonton, pemirsa semua, diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, juga diberikan kelancaran ketika berikhtiar mencari kebenaran. Begitu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Pembahasan sekarang saya ingin membahas tentang apa ya? Masih tentang tiga sifat ini ya. Tiga sifat atau Trisula Weda. Kenapa saya sering membahas pembahasan ini, pembahasan itu, selalu mengingatkan akan apa? Akan fitnah. Hati-hati dengan fitnah, gitu ya. Bukan fitnah yang ibaratnya terasa, tapi fitnah yang tidak terasa oleh diri kita, fitnah yang tidak terpikirkan oleh akal pikiran kita. Itu kenapa saya selalu mengingatkan berhati-hati akan fitnah ini. Begitu. Kenapa? Gitu ya. Saya akan bahas itu juga. Terus saya akan membahas bahwa tiga sifat ini atau Trisula Weda ini yang diajarkan oleh leluhur kita, begitu ya. Dan Trisula Weda ini yang akan melawan fitnah Dajjal. Saya kenapa bicara tentang hati-hati fitnah gitu kan? Karena tiga sifat ini yang akan yang bisa melawan ibaratnya fitnah Dajjal itu ya. Di video sebelumnya yang ini saya bilang pasukan Dajjal sudah keluar ketika dentuman di Nusantara terjadi. Begitu. Apa alasan saya bisa
pikiran ke sana gitu ya. Ya alasan saya 3 sifat ini. Kenapa? 3 sifat ini sudah boleh dijelaskan, sudah boleh dikeluarkan, sudah boleh diucapkan. Karena apa? Karena masa sekarang mendekati akhir zaman. Bukan zaman akhir, tapi akhir zaman. Ya. Perbedaan akhir zaman dengan zaman akhir. Zaman akhir itu kiamat. Kalau akhir zaman berganti zaman. Begitu ya. Kalau zaman akhir, ya zamannya berakhir, sudah habis. Kalau akhir zaman berarti zamannya di akhir, akan berganti ke zaman baru gitu. Terus hubungan dengan pasukan Dajjal yang keluar ini apa gitu. Nah, untuk melawan pasukan-pasukan itu, kita melawannya pakai apa? Begitu kan? Kita melawannya pakai apa? Melawannya kita tuh pakai Tri Sulaweda, 3 sifat ini. Sifat bocah Angon, Satru Piningit, dan Ratu Adil. Kenapa saya meyakini itu? Begitu kan? Karena 3 sifat ini, 3 sifat ini yang disebutkan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, 3 sifat ini. Hanya saja penyebutannya beda. Apa yang disebutkan Nabi ketika Dajjal datang atau adanya Dajjal, apa? Suruh membaca, berbanyak baca surah Al-Kahfi. Begitu kan? Kenapa para ulama tidak bisa mengartikan atau menyerap intisari dari surah Al-Kahfi tersebut? Pembelajaran itu jangan sampai kita terpatok dengan teori, tapi kita harus mempelajarinya dengan hakikatnya. Karena kalau mau tahu marifat itu seperti apa, siapa dalang dari marifat ini, 3 sifat ini, 3 sifat ini juga termasuk dalam marifat. Kalau saya menggabungkannya dengan agama, dalam ajaran Jawa ada yang disebut manunggal, manunggal yang kaula Gusti, marifat juga. Begitu. Jadi apa perbedaannya gitu? Apa yang mau didebatkan? Sampai-sampai kemarin ada yang komen kepada saya, bilang saya tersesat. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Berarti yang saya ucapkan itu benar. Yang saya ucapkan benar. Benar apa? Ketika memakai jiwa Ratu Adil menjelaskan sesuatu pasti di luar nalar.
orang-orang yang berpikiran pendek atau mendasar. Itu bukti yang diberikan Tuhan pada saya. Terus yang saya akan bahas yaitu 3 sifat ini, Trisula Weda ini. Apa? Kenapa saya bisa bilang Trisula Weda ini disebutkan juga oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Hanya saja penyebutannya berbeda, karena Trisula Weda ini yang akan melawan fitnah ini. Bukankah datangnya Dajjal akan terjadi fitnah besar? Pelajari surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 110. Pelajari kalau mau tahu inti-intinya 1 sampai 10. Itu tentang apa? Tentang pemuda yang ada di dalam gua. Intinya kemana? Intinya pemuda yang ada di dalam gua itu ditidurkan selama 300 tambah 9 tahun. Gitu kan? Intinya apa? Pemuda itu intinya mendapatkan apa? Ketika tidur, mereka tidak tahu bangun, saling bertanya. Mungkin 1 atau setengah hari kita tertidur, tapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Pemuda tersebut akhirnya apa? Berserah diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya Tuhan yang lebih tahu. Intinya berarti apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dalam 3 sifat itu apa? Bocah angol. Berserah diri, ikhlas, menyerahkan segalanya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita hakikatnya hidup sebagai manusia hanya menjalankan hidup seperti manusia saja. Itu. Terus Satrio Piningit apa? Satrio Piningit tidak diketahui itu apa dalam Al-Kahfi yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Ketika apa? Ketika Nabi Musa berguru kepada Kanjeng Nabi Khidir, apa? Kanjeng Nabi Musa itu melihat sesuatu hanya sekedar yang dilihatnya, tapi tidak dilihat hasilnya atau efek ke depannya. Berarti apa? Hakikat. Pelajari sesuatu dari kejadian ini, pelajari sesuatu dari kejadian ini, pelajari terus. Itu yang diajarkan Kanjeng Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Itu Satrio Piningit. Kenapa Piningit? Terus Ratu Adil apa? Ratu Adil dalam Al-Kahfi itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Zulkarnain. Mencontohkan apa? Membuat dinding besi, mengajak masyarakat untuk bekerja sama membuat dinding besi agar Ya'juj Ma'juj tidak bisa menembus dinding tersebut. Itu Ratu Adil. Ratu Adil mengajarkan sesuatu yang saya bilang, mengajarkan kepada yang benar agar lebih benar,
ngerangkul semuanya. Agar apa? Ajaran budi bisa terjadi. Sri asa, sri asuh, dan sil wangi nantinya akan terjadi juga. Bekerja sama semua dengan menggunakan apa? Tiga sifat tersebut. Itu saya bilang, tiga sifat atau Trisula Weda ini juga sudah disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, hanya saja beda penyebutannya. Kalau secara hakikat sama. Kenapa Kanjeng Nabi menganjurkan melawan Dajjal? Berbanyak baca Al-Kahfi. Baca. Apa itu baca? Baca. Pelajari kata baca ini. Itu ya. Ini. Kenapa saya meyakini tiga ini sifat? Bukan seseorang, tapi sifat yang harus dimiliki semua orang agar terhindar dari fitnah Dajjal. Dan kenapa setiap saya membuat konten mengingatkan akan fitnah, hati-hati akan fitnah. Begitu. Ini alasan saya. Jika harus saya gabungkan dengan agama, dengan ayat yang ada dalam Quran. Begitu. Kenapa masih selalu ibaratnya kurang gitu? Ini saya buktikan bahwa yang dinanti-nantikan itu sudah ada, saya bilang. Entah itu penyebutannya Bocah Angon, Ratu Adil, atau Santri Piningit, bahkan Imam Mahdi, mungkin sudah ada. Kenapa saya bilang tidak tahu? Itu rahasia Tuhan. Kalau orangnya itu harus memiliki ini, tiga ini, biar Tuhan yang memilihnya. Dengan diri kita yang memilih menganggap diri kita itu seseorang itu, jangan. Karena yang mengakui dirinya seseorang itu, atau bahkan Imam Mahdi, mungkin tidak bisa mencari hakikat dari Al-Kahfi tersebut yang lebih dekat ayatnya pada cerita Imam Mahdi. Begitu kan? Saya ingatkan sekali lagi, ketika kita mencari sesuatu, cari yang tidak terlihat dan tidak terasa. Itu agar kita berpikir luas. Mencari ilmunya yang maha kuasa itu luas. Terus gali. Begitu. Begitu ya. Alhamdulillah pemirsa. Mungkin pembahasan ini ada yang bisa mengerti, maksud saya yang menontonnya ada yang sudah bisa mengerti isi dari video ini, dan ada juga yang belum bisa mengerti, begitu ya. Nah, jika belum mengerti, alangkah baiknya bertanya pada yang sudah mengerti, gitu ya.
biar tidak timbul fitnah, ya. Bukankah kalau malu bertanya sesat di jalan, begitu kan? Kesampingkan ego, sampingkan hawa nafsu kita, emosi kita, cari kebenaran, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.